kabar baik selamanya. Kadius datang kini, berita sukacita. Transformasi ini merubah hidup Kita kita. lanjutkan di dalam Mazmur 23 ayat yang kelima. Saya bacakannya. Di sini dikatakan, Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Sebelumnya di ayat keempat berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Kita berdoa, terima kasih Tuhan, untuk kesempatan sekali lagi kami mau merenungkan firman Tuhan, Mazmur 23 ini. Pakailah hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, berikan hikmat kepadanya, supaya share firman Tuhan ini jadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Nah, saudara, dari ayat yang keempat dicatat dikatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kita sudah share kemarin, sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, tempat yang bahaya, tempat yang sangat mengerikan, tempat yang mencelakakan, aku tidak takut bahaya. Kenapa? Karena ada Allah yang baik, yang sebagai gembala, yang tidak pernah menyakiti, tidak pernah merancangkan yang jahat, menemani kita. Dia bukan hanya menemani dengan tangan kosong, dia bawa gada. Gada itu seperti alat pukul kasti ataupun satpam. Itu untuk memukul binatang buas kalau datang menyerang. Tongkat itu dipakai untuk menyelamatkan domba-domba. Tongkat itu ada ujungnya bengkok begini untuk mencantol tubuh atau leher daripada domba yang tersesat. Kalau dia jalan ke kiri atau ke kanan atau jatuh, bisa ditolong kembali. Jadi dengan itu yang dapat menghibur, merasa senang karena ada perhatian sampai sebegituan. Lalu dikatakan engkau menyediakan hidangan bagiku. Jadi domba-domba itu yang sudah dimasukkan ke dalam kandang pada malam hari, lalu gembala yang baik akan sediakan hidangan. Saya baca dalam terjemahan NIV ya. Dikatakan you prepare a table before me in the presence of my enemies. Ya. You anoint my head with oil, my cup overflow. Jadi dikatakan, engkau menyediakan hidangan bagiku. Diadakan makan, pesta. Tapi ada belakangannya, di hadapan lawanku. Bagaimana menjelaskan pesta di hadapan lawanku? Ada seorang penulis, saya lupa namanya, atau penerjemah, dia mengatakan bahwa lawan itu ibarat binatang buas yang ada di sekeliling kandang. Ada serigala yang siap-siap untuk menerkam domba-domba itu. Tapi atas sigap dan perhatian
daripada sang gembala, maka serigala itu dapat dibasmi. Dan domba-domba itu lihat dengan jelas apa yang dilakukan oleh sang gembala. Saya masih ingat anak-anak masih kecil, kadang mereka takut akan binatang, takut kecoa, atau semut, atau lalat. Sini jarang ada lalat, jadi kalau ada lalat bagi anak-anak mungkin bisa menjijikkan. Atau laba-laba. Jadi kalau ada itu dia minta tolong pada orang tuanya untuk memukul atau melenyapkan atau membuang. Kadang si anak itu akan merasa terjamin kalau si orang tua itu sudah memukul mati binatang itu, lalu memperlihatkan kepada anak itu bahwasanya, oh ini loh, sudah dimatiin dan dibuang. Dengan dia melihat, maka dia baru percaya. Lebih terhibur kan? Lebih terjamin kan? Jadi di sini katakan engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, di hadapan binatang-binatang buas yang sudah dibasmi oleh sang gembala, diletakkan di tempat yang bisa dilihat oleh domba-domba dalam kandang. Maka mereka bisa makan dengan lahapnya. Saudara, gembala yang baik juga memperhatikan domba-dombanya dengan penuh teliti. Domba-domba itu yang masuk kandang, kadang mereka masuk ke hutan atau ladang atau semak-semak yang penuh rumput itu kan ada yang berduri, ada yang kesangkut mungkin ke pagar, ada yang sangkut pohon-pohon berduri, sehingga tubuh daripada domba itu ada yang luka-luka dan sebagainya. Maka gembala yang baik itu akan mengulas mengurapi, ya, diulesi dengan minyak, dielus dengan minyak lah. Supaya apa? Supaya lukanya sembuh. Ya. Jadi di sini dikatakan pialaku penuh melimpah. Ada kebahagiaan, ada kemenangan, ya. Ada piala. Ya, jadi ada kemenangan, ya, penuh sukacita karena pelindungan pemeliharaan sang gembala. Apa yang bisa kita pelajari, saudara yang dikasih Tuhan? Tadi saya sudah katakan, ada rasa confident, percaya diri, kalau kita hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Apalagi Tuhan Yesus. Saudara, kurang apa lagi? Anak Allah yang sangat dikasihinya, satu-satunya dia rela korbankan di atas kayu salib untuk saya dan untuk kita semuanya, supaya kita boleh selamat. Jadi yang terbaik bagi dia itu sudah dikorbankan untuk kita. Apalagi yang mau diberikan untuk kita? Masihkah kita tidak percaya? Kalau manusia mungkin oke lah, kita tidak percaya. Karena manusia punya rasa egois. Dia kalau ada dua macam hadiah, dia pasti akan berikan pada orang lain yang paling sedikit lebih jelek, walaupun tidak dikasih tahu. Mudah-mudahan Anda tidak demikian. Tuhan tidak, dia berikan terbaik anak yang tunggal untuk kita. Nah, anaknya yang tunggal saja diberikan untuk kita, apalagi yang kurang. Tidak ada yang perlu kita ragukan. Proteksinya begitu luar biasa.
Pemeliharaannya begitu luar biasa. Jangan takut. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pemeliharaan Engkau Tuhan kepada setiap kami. Membuat kami tidak perlu merasa takut, tapi ada penuh sukacita. Piala melimpah, penuh kemenangan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus doa. Amin. Baik kabar